الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله المنفرد بالقدر والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام أحمده على جميع نعمه الوافرة الجسام وأسأله خفض نعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله اعتز به من عز فلا يضام وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بين طريق القوام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دامت السنون والأعوام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم يوم خروج الصائمين الطائعين من الذنوب أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Terlebih dahulu saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin ana wa antum bil khair. Alhamdulillah, di pagi ini di hari Idul Fitri kaum muslimin bersama-sama serempak menikmati selesainya ibadah puasa, selesainya ibadah salat tarawih, tadarus qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan aman, sehat dan afiat. Sehingga alhamdulillah di pagi ini kita serempak melaksanakan salat Idul Fitri. Idul Fitri termasuk hari yang mulia, hari di mana kaum muslimin bersukaria. Bahkan hari ini kaum muslimin diharamkan berpuasa, diberikan pahala yang berlipat ganda, dimerdekakan dari api neraka dan para malaikat turun untuk bersalaman dan memintakan ampunan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini tergambar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrah wa 'ibadiy alladziina shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum ishhadu anni qad ghafartu lahum." فينادي مناد يا أمة محمد ارجعوا إلى منازلكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فيقول الله تعالى يا عبادي صمتم لي وأفطرتم لي فقوموا مغفورا لكم. Apabila orang-orang itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan lalu keluar menuju sholat idnya, maka Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharap pahalanya. Dan sekarang hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan dan keluar menuju sholat idnya juga meminta pahala mereka. Maka saksikanlah olehmu sekalian bahwa aku Allah benar telah mengampuni mereka. Kemudian suatu panggilan memanggil, hai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian diganti dengan kebajikan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku,
kalian telah berpuasa untukku dan telah berbuka juga untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapatkan ampunan dariku. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru saja kita menyelesaikan gemblengan dalam bulan Ramadan sebagai media spiritual, pelatihan rohaniah. Kita menjalani servis sebulan lamanya. Kita menyadari bahwa fisik dan rohani kita ibarat mesin yang harus diservis total di sebuah bengkel. Dengan masuknya kita di bengkel Ramadan, jasmani dan rohani kita diharapkan berkembang semakin baik, meningkat amal soleh kita, dan mengurangi perbuatan-perbuatan tercela kita. Keinginan yang berlebih-lebihan dan tidak proporsional mesti ditekan pada batas yang wajar, paling tidak bisa dikurangi, sehingga kita mampu menciptakan kehidupan yang lebih sederhana, namun tetap dalam nuansa berkecukupan dan suasana harmonis. Allah telah memperingatkan kepada umat manusia yang pola hidupnya berlebih-lebihan atau berfoya-foya. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berfoya-foya atau berlebih-lebihan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan, kualitas kemanusiaan seorang muslim diuji coba, dievaluasi, kemudian direvisi untuk dijadikan tolak ukur sejauh mana kualitas ketakwaannya. Apakah dengan puasa Ramadan yang telah kita lakukan kita mampu menahan ambisi yang tidak terpuji? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu mengendalikan angkara murka yang akan merugikan diri kita dan orang lain? Apakah dengan bulan Ramadan, puasa Ramadan, kita mampu menyingkirkan kebencian dan rasa dendam di antara kita? Apakah dengan puasa Ramadan kita mampu menjauhkan diri dari adu domba dan provokasi massa? Atau justru malah sebaliknya, sehingga ibadah puasa yang kita laksanakan tidak membekas sekali dalam kehidupan sehari-hari kita? Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengistirahatkan organ biologis kita sementara waktu. Puasa yang kita lakukan mulai fajar hingga maghrib melatih nafsu kita untuk mengendalikan makan, minum, dan berhubungan biologis yang tidak halal. Karena keserakan hidup biasanya dimulai dari 3 faktor ini. Berkurangnya beban hidup dan tekanan batin selama melaksanakan terapi puasa dan qiyamul lail selama Ramadan akan semakin sempurna dengan datangnya Idul Fitri seperti hari ini. Perayaan Idul Fitri merupakan hiburan murah dan obat gratis untuk menyembuhkan semua derita. Idul Fitri bisa mengobati rindunya orang tua terhadap anak-anaknya yang jauh. Idul Fitri memberi kesempatan anak untuk membuktikan baktinya kepada orang tua. Idul Fitri dapat mengingatkan masa lalu indah kita bersama keluarga di kampung halaman. Semua itu dapat mendatangkan keberkahan umur serta lapangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah." Rawahul Haytami. Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah berbuat baik terhadap kedua orang tua dan bersilaturahimlah. Mengapa pertanyaannya? Dengan silaturahim dapat dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Kalau kita amati dan cermati, hadis ini sangatlah logis. Karena orang yang suka menyambung kefamilian dengan silaturahim akan mendapatkan manfaat. Pertama, akan dicintai dan disayangi familinya. Yang kedua, akan menghilangkan kesalahpahaman. Yang nomor 3, mendapatkan banyak informasi sosial
hingga mempunyai wawasan yang luas, tidak seperti katak dalam tempurung. Dapat melaksanakan kelusuan jiwa yang dihadapi karena saling bertukar informasi, baik yang positif maupun yang negatif. Dan manfaat yang nomor 5, sebagai rekreasi yang sangat positif. Dengan bersilaturahim, jiwa terasa mendapatkan penyegaran, refreshing, dan akan membawa akibat awet muda. Segala kesulitan, problema rumah dan kantor dapat tersalurkan karena jiwa senantiasa segar atau fresh, maka penyakit tidak akan mudah datang. Artinya umur akan dipanjangkan karena Allah memang menghendaki yang demikian. Sedangkan manfaat umur panjang, di samping mempunyai manfaat umur panjang, rezeki juga akan dilapangkan oleh Allah. Karena orang yang suka bersilaturahim otomatis akan banyak kenalannya, banyak koneksinya. Dengan demikian relasi akan banyak dan mudah mengembangkan rezekinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah momentum yang sangat tepat untuk memperkuat kembali silaturahim dan sungkem orang tua, sanak saudara, tetangga, dan para sahabat. Tidaklah salah bila mana orang menyebut bulan Syawal dengan sebutan bulan silaturahim, karena sebagian besar masyarakat kita Indonesia ini kobernya silaturahim juga di momentum seperti Syawal seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silaturahim ialah menjalin hubungan kefamilian atau kekerabatan. Silaturahim sudah di Indonesia akan menjadi silaturahmi atau silaturahmi. Tidak ada perbedaan pendapat secara umum di kalangan para ulama bahwa silaturahim hukumnya wajib dan memutuskannya adalah dosa besar. Berdasar kepada banyak Al-Quranul Karim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat di antaranya tentang bahaya memutus kefamilian atau kekerabatan. Rasulullah menegaskan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak akan dapat masuk surga orang yang memutuskan kefamilian. Dalam hadis yang lain beliau juga tegas, ma min danbin ajdaru ayu ajjallahu li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yaddaru lahu fil akhirah minal baghi wal qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan di akhirat daripada al-baghy, yaitu kezaliman dan berbuat buruk kepada orang lain dan memutuskan kefamilian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun tentang manfaat dari silaturahim sudah dijabarkan oleh kitab Tanbihul Ghafilin karya dari Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Ada 10 keutamaan atau manfaat yang kita peroleh dari silaturahim. Wa'lam bi anna fi silaturahim asyrafus shalin mahmudatin awwaluha anna fiha ridallahi ta'ala li annahu amara bi silaturahim ila akhiril ibadah. Yang artinya, ketahuilah bahwa di dalam silaturahim mengandung 10 keutamaan. Ini di kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama, akan mendapatkan ridho Allah sebab Allah memerintahkan silaturahim. Yang nomor 2, akan menggembirakan orang lain. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa seutama-utama amal ialah menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain. Nomor 3, menggembirakan para malaikat karena para malaikat senang dengan silaturahim. Yang nomor 4, mendapatkan pujian dari kaum muslimin. Yang nomor 5, sangat menjengkelkan iblis karena iblis sangat benci kalau melihat orang rukun saling bersilaturahim. Yang nomor 6, menambah umur kita.
Nomor 7, menjadikan berkah rezeki kita. Nomor 8, menyenangkan orang-orang yang telah mati. Karena orang tua dan kakek buyut kita merasa senang jika melihat anak cucunya, keturunannya saling akur rukun dan saling bersilaturahim. Ini orang-orang tua kita yang ada di kuburan melihat kita sangat senang dan gembira hatinya. Nomor 9, memupuk rasa cinta kasih di kalangan keluarga. Yang nomor 10, akan bertambah pahalanya jika ia telah mati. Walaupun telah mati, pahala akan selalu mengalir. Karena apa? Setiap jagungan, setiap bercengkrama dengan orang lain, sehingga ingat dengan temannya yang dulu sangat care, sering bersilaturahim, sehingga mereka akan mendoakan teman kita yang telah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nuansa Ramadan yang telah kita ciptakan selama ini, mulai dari sergap berjamaah, qiyamul lail, bersedekah, tilawatul Quran, mengaji, peduli dengan sesama, dan menahan nafsu amarah dan nafsu syahwat kita. Kita bawa terus dan kita biasakan di bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai hanya terhenti di bulan Ramadan ini saja. Akhiran, memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah diberi umur panjang, sehat zahiran wa batinan, ditakdir Allah bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين وأدخلنا في زمرة عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihi al-jazil. إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق أجمعين فهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالحظ وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وعما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا الله. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين يا الله.
آمين 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 يا آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين 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 يا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين آمين يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين آمين يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم وذكر الله أكبر. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jemaah tetap pada posisinya untuk Bapak